tiba-tiba Simbanya diancam dengan UU ITE lah atau apapun itu yang membuat Simbanya mungkin berpikir lagi, apa iya saya salah atau benar gitu. Salahnya di mana gitu ketika menyebarkan suatu hal kebenaran gitu. Kasus dugaan intimidasi yang dilakukan senator asal Bali Arya Wedakarna atau AWK terhadap Hilda, perempuan asal Lombok, kini berbuntut panjang setelah 4 senator asal Nusa Tenggara Barat resmi melaporkannya ke Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD asal NTB Ibnu Halil membenarkan laporan tersebut, sekaligus mengungkapkan AWK sempat menghubunginya secara langsung dan mengakui kesalahannya sambil berjanji memberikan kenyamanan kepada Hilda. Dugaan intimidasi ini muncul saat AWK memfasilitasi mediasi lanjutan antara Hilda dengan penjahit asal Bali, meski keduanya sebelumnya telah berdamai di Polsek Abian Semal pada 19 Juli lalu. Ibnu Halil menegaskan akan menemui langsung Hilda untuk memastikan kebenaran proses perdamaian dan pemaafan yang sempat disampaikan AWK. Sementara itu, AWK sempat rekam video mendatangi 3 anggota DPD asal NTB untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat NTB, sambil mengklaim sama sekali tidak bermaksud melakukan intimidasi dalam pertemuan tersebut. Meski begitu, video yang beredar justru memperlihatkan AWK berulang kali memojokkan Hilda dan bahkan menyinggung ancaman pelaporan Undang-Undang ITE atas unggahan video insiden yang sebelumnya viral itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kasus penjahit di Bali yang sebelumnya viral karena pernyataannya yang dianggap merendahkan orang Jawa kini kembali menjadi sorotan. Persoalan antara sang penjahit dan juga pelanggannya sebelumnya telah berakhir dengan perdamaian. Namun beberapa jam terakhir video proses mediasinya yang kembali beredar di media sosial justru memicu berbagai reaksi dari warganet. Dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh AWK, sejumlah warganet menilai suasananya terkesan memojokkan pihak pelanggan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah nada bicara AWK yang dinilai terdengar lebih lembut ketika berbicara kepada sang penjahit, namun berbeda ketika berkomunikasi dengan pihak pelanggan. Ya, kalau lihat dari situasinya ini sepertinya video momen mediasi gitu ya. Tetapi sepertinya saya tidak melihat mediasi di sana, tapi tetap melihat sebuah penghakiman, sebuah pemaksaan ataupun sebuah sikap yang mengharuskan seseorang merasakan mengakui sesuatu yang sebenarnya belum tentu itu konteksnya yang terjadi gitu. Kalau mediasi kan sebenarnya harus semua pihak dikasihkan ruang seluas-luasnya untuk mengungkapkan apa sih kasus yang sebenarnya, kemudian dicari jalan tengahnya, kan demikian. Bukan memaksa seseorang untuk mengambil sikap melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia, kan bukan begitu kan ya. Maaf kalau saya salah ya, maaf sekali lagi kalau saya salah. Berawal dari tukang jahit yang rasis di Bali, setelah itu dipertemukan saling meminta maaf. Saya kira sudah selesai, ternyata masih ada mediasi lanjutan. Karena hal ini netizen banyak yang beropini ini mediasi atau intimidasi. Karena yang dilihat memang seperti berat sebelah gitu, seperti melakukan pengancaman, kalau semisal dilanjut ini akan panjang dan nanti akan mengganggu pekerjaanmu sampai nanti beresiko dipecat. Nah, masa seperti ini mediasi? Kalau semisal memang berupaya mau mendamaikan, seharusnya itu jangan menyudutkan sebelah, saling diingatkan saja, ibunya diingatkan, ya kan? Bertanggung jawab dalam pekerjaan itu penting dan tidak perlu rasis seperti itu, apalagi salah sasaran. Yang disasar orang suku Jawa, padahal konsumennya ini orang Lombok. Dan untuk mbaknya juga diingatkan jangan merekam tanpa izin dan lebih menghormati orang tua kalau semisal lagi makan. Seperti itu sebenarnya kan bisa lebih saling memaafkan, lebih saling hati ke hati. Jadi bukan seperti ini caranya. Kalau semisal seperti ini ya panjang urusannya, nggak selesai-selesai gitu loh. Kalau semisal mau menyelesaikan dengan cara yang baik-baik, bukan seperti itu caranya. Saya kira permasalahan tukang jahit kemarin tuh udah selesai loh. Ternyata lagi nongol ya. Dan nongolnya kali ini tuh bukan masalah si ibunya lagi berulah, tapi seorang ya sudah paham memediasi. Yang terjadi bukan masalah ada perdamaian, tapi seolah-olah yang memediasi tersebut memojokkan si korban, ya kan? Kalau aku jadi korban, ya aku akan bilang ibunya itu terlalu kasar dan menyebut-nyebutkan suku dan ras. Ya, yang patut dihukum itu ya ibu tersebut, ya kan? Yang funny-nya lagi itu si korban
diancam akan dilaporkan dengan undang-undang ITE. Sementara yang merekam kejadian mediasi ini kira-kira dikena undang-undang ITE juga nggak ya? Buat Hilda, kalau memang kamu merasa tidak puas, kamu berhak melapor karena kamu adalah warga Indonesia ya. Kamu berhak dilindungin ya. Jangan takut. Karena orang-orang seperti itu harus punya efek jerah supaya tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan seperti itu. Oh, kalau kata dia terjadi kendala gara-gara permasalahan ini usahanya anjlok, itu adalah karma dia supaya tidak ada lagi ibu-ibu yang seperti itu. Aku mendukungmu sebagai warga Bali, tidak membela orang yang rasis. Jujur saya sih baru melihat video proses mediasinya perihal kasus yang ibu penjahit rasisme bersama si mbak yang menjahit jahitannya di si ibu tersebut. Katakanlah saya kurang pemahaman, teman-teman bisa menilai misalkan video tersebut isinya lebih ke mediasi atau intimidasi. Tapi yang pasti pada saat saya melihat video tersebut kok ngerasa bahwa kok jadi terbalik gitu loh. Si mbaknya menyebarkan video suatu kebenaran yang harus publik tahu sebenarnya gitu. Sekarang salahnya di mana gitu? Si mbaknya yang ngerasa dirugikan gitu sebagai customer, tapi mendapatkan suatu ujaran kebencian, ancaman, bahkan keluar juga kata-kata yang bersifat rasisme yang membuat sakit hati salah satu suku di Indonesia gitu. Tiba-tiba si mbaknya diancam dengan UU ITE lah atau apapun itu yang membuat si mbaknya mungkin berpikir lagi, apa iya saya salah atau benar gitu. Salahnya di mana gitu ketika menyebarkan suatu hal kebenaran gitu. Sekarang kita analogikan gini, misalkan ada seorang maling, terus pemilik rumah menyebarkan videonya, video CCTV-nya. Tiba-tiba maling itu nggak terima, disebarkan videonya sama maling tersebut. Yang diintimidasi malah si pemilik rumahnya. Kan kocak, nggak ada salahnya ketika menyebarkan suatu kebenaran. Kalau misalkan si ibu tersebut katanya mendapatkan suatu hukum sosial, dimaki lah, dicaci segala macam gitu, ya itu karena mulut si ibu itu sendiri yang nggak bisa dijaga gitu loh. Kalau tolak ukurnya hanya sebatas kayak, oh dia punya keluarga, nanti kamu mau misalkan ngasih makan anak-anaknya, keluarganya, atau bos kamu ngasih kerjaan. Sekarang masih ingat kan misalkan kayak kasus maling ayam yang dipukuli, yang dihabisi, tapi dia punya anak, terus anaknya dapat banyak perhatian, banyak bantuan dan lain sebagainya. Kita melihat gak anak dari korban malingnya itu sendiri yang ayahnya dipenjarakan? Di mana rasa kasihan kita? Jangan hanya karena viral gitu, tiba-tiba kita lupa akan salah dan benarnya gitu. Jadi menurut saya, kalau memang benar, jangan pernah takut untuk menyebar kebenaran itu sendiri. Perkara ibu yang di Bali, ya yang tukang jahit, perasaan ini udah selesai deh. Tapi kok masih ada di beranda gue gitu, gatel mulut tuh. Pengen angkat bicara juga, ya pengen ngeluarin pendapat gue. Ya kan katanya ini mediasi, tapi kok jatuhnya ke intimidasi, penekanan gitu loh. Menyalahkan karena mbaknya memvideokan. Ya padahal jelas-jelas ibu ini itu sudah rasis, bawa-bawa suku, ya. Terus tanya-tanya tempat kerja, nanti saya kirim tukang pukul saya ke sana. Itu sudah pengancaman loh itu. Banyak itu kena di si ibu ini nih. Tapi ujung-ujungnya bukan menengahi, tapi di sini kau menyudutkan. Mentang-mentang mbak ini tuh dari luar atau dari Lombok, dia tuh dari Lombok, bukan dari Jawa. Tapi dia sebut orang Jawa di situ. Orang Jawa begini-begini jual diri apalah-apalah. Kalau nggak salah itu videonya seperti itu. Yang aku herankan, sudah tahu salah, bukannya di stop sampai di sini, suruh ibu itu minta maaf secara terang-terangan, tapi yang ada dia menekan si mbaknya karena alasan divideokan. Divideokan saja kalian itu sudah mengintimidasi orang, apalagi kejadiannya tanpa ada video, tanpa disaksikan dengan mata kepala oleh halayak rame setelah beredar video itu. Mungkin penekanannya ini tuh luar biasa juga ini. Ada video aja ini sekalian nih sudah berani mengintimidasi orang gitu loh. Bukan menengah itu namanya, Bapak. Bukan menengah itu. Kau itu mengintimidasi orang dari luar Bali, ya. Terus kamu ngomong juga itu orang Jawa lah bla bla. Kenapa sama orang Jawa? Bukankah di Bali itu juga banyak orang Jawa? Gitu loh. Ini sudah nggak benar ini. Ini kepada pihak-pihak nih, ya. Aku rasa di situ di ruangan itu ada juga polisi di situ. Tapi kok si bapaknya ini bebas ngomong? Mentang-mentang pangkatnya apa gitu ya dia ya. Ya.
Tapi kok si bapaknya ini bebas ngomong gitu loh, mengintimidasi, menekan orang yang benar gitu loh. Namanya juga penjahit nih sama pelanggan nih, kalau ada janji penjahit itu harus ditepatin, apalagi katanya uangnya udah diambil kan. Entah dia mau makan, entah dia mau pingsan, mau apa segala macam, itu urusannya dia. Karena kita nih kalau sudah janji jam segini, berarti kita memang bener-bener akan kita pakai itu, mendesak kalau sampai kita ada janji nih hari jam ngambilnya. Kecuali nih pelanggan bilang ya, ini Bu minta tolong jahitkan, ya udahlah santai aja Bu, kapan-kapan nggak dipakai kok, nggak buru-buru kok, baru Anda bisa santai. Ini kalau sudah ada tanggalnya, jamnya, harus diambil jam segini hari ini, berarti dia memang bener-bener mau dipakai itu. Kenapa harus sarapan tuh ya, sarapan pagi pas saat perjanjian itu? Kenapa nggak tadi pagi itu? Kalau bila perlu jam 1 malam toko bangun langsung makan itu. Kalau itu jadi alasan, ya janji itu tuh penting ditepati, apalagi seorang penjahit, ya. Tapi nadanya si bapak ini yang gua kurang suka ini. Boro-boro orang ditengahi gitu. Ya udahlah begini begitu. Kalian mau apa bla bla bla, itu namanya yang menengahi. Ini lah, terus kamu mau apa sekarang? Ini mumpung ibunya ada di sini. Ibu ini dan suaminya itu sama-sama tukang jahit. Anaknya tuh masih sekolah. Dia masih sekolah. Terus kalau seandainya itu tutup, apakah mau Indomart atau Alfamart itu menerima dia kerja? Apa urusannya sampai ke situ-situ, bodoh? Apa urusannya? Nggak ada urusannya sampai ke situ.